Oke, halo Sobat GM. Selamat datang di live Instagramnya Gama Kipa. Halo Kak Selvia. Gimana nih teman-teman? Puasanya sejauh ini masih aman kah? Oke, jadi live Instagram kita bakal dimulai 5 menit lagi ya guys. Jadi teman-teman stay tune dan jangan lupa juga mengajak teman-teman kalian yang lain untuk ikut bergabung mengikuti live Instagramnya Gama kita agar teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan informasi mengenai KIP kuliah. Oke, halo Kak Angelita, selamat bergabung. Oke, tunggu dulu ya teman-teman, live-nya akan dimulai 5 menit lagi. Jadi diharap teman-teman untuk tetap stay di Instagramnya Gama Kipa Unmul. Halo teman-teman Gama yang baru bergabung. Halo yang baru bergabung. Stay tune ya di Gama Kipa, live-nya bakal kita mulai 5 menit lagi ya teman-teman. Oke, halo teman-teman yang baru bergabung. Jadi diharap stay tune di Instagramnya Gama Kita ya guys. Live kita bakal dimulai 5 menit lagi.
Oke, karena waktu 5 menitnya sudah berlalu dan sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar untuk memulai kegiatan live pada pagi hari ini. Jadi live kita pada hari ini akan dimulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gama. Pertama, perkenalkan nama saya Kak Kurniati dari Biro Kominfo selaku MC yang akan menemani jalannya live kita pada pagi hari ini. Nah, jadi di live kali ini kita akan membahas informasi tentang KIPK sekaligus juga menjawab pertanyaan teman-teman mengenai KIP kuliah. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung dan penasaran tentang KIP kuliah, jadi kalian bisa nonton live ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, dan juga di live ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang sangat keren yang akan menjawab pertanyaan kalian, yaitu Kak Nur Asvia. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung mengundang narasumber kita ya teman-teman. Oke, halo Kak Fia. Halo, halo juga. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sekarang lagi puasa sih. Oke, masih semangat ya Kak puasanya pagi-pagi gini. Pasti dong harus semangat puasanya karena berapa hari lagi nih kita mau lebaran, jadi harus semangat. Oke Kak Tia, para sobat GM ini udah pada excited nih buat mengetahui informasi tentang kuliah. Nah dari Kak Tia sendiri, apakah sudah siap nih membagi informasi kepada sobat GM? Siap dong pastinya karena memang KIP kuliah ini informasi yang sangat-sangat ditunggu bagi sobat GM. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ya Kak ke pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan Kak dari Kak Cicia. Pertanyaan yang gini Kak, Min mau nanya, kalau kita udah dapat KIP kuliah skema 2 di kampus, kira-kira bisa daftar beasiswa lain nggak ya? Nah, untuk pertanyaannya itu jawabannya gimana Kak? Ya, silakan. Oke, jadi izin menjawab ya. Ini banyak banget nih pertanyaan. Banyak banget pertanyaan dari mahasiswa penerima skip kuliah skema 2 yang mana mereka itu apakah bisa untuk mendaftar beasiswa lain. Jadi jawabannya itu bagi yang udah menerima KIP kuliah skema 1 maupun skema 2 itu tidak bisa mendaftar lagi beasiswa dari pemerintah gitu, yang sumber dananya itu dari pemerintah. Nah, kecuali beasiswa yang dituju itu beasiswa non pemerintah. Nah, jadi bagi yang mau daftar beasiswa non pemerintah itu masih bisa. Cuman biasanya dari beasiswa non pemerintah itu ada syarat-syarat tertentu. Dan contohnya salah satunya itu mahasiswa yang mendaftar itu tidak boleh menerima atau sedang menerima beasiswa lain. Sebenarnya masih bisa, tapi beasiswanya itu beasiswa non pemerintah. Asalkan syaratnya itu penerima beasiswa lain boleh menerima beasiswa, karena apabila syaratnya itu mahasiswa tidak boleh menerima beasiswa lain, pasti mereka meminta surat-surat tidak menerima beasiswa. Karena apabila kita meminta surat itu ke universitas, pasti nama kalian tuh bakal kedetek bahwa kalian sebagai penerima KIP kuliah. Jadi skema 1 maupun skema 2 itu tidak bisa mendaftar beasiswa pemerintah. Boleh mendaftar beasiswa non pemerintah asalkan syaratnya itu sesuai sama kalian. Ya, gitu aja. Oke, baik. Jadi gitu ya Kak, jawabannya cukup jelas sekali.
Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada dari Kak Asyifi. Mau nanya Kak, apakah KIP kuliah itu caranya bertahap atau menyeluruh ya Kak? Seperti itu. Itu gimana jawabannya Kak ya? Silakan. Oke, jadi perihal pencairan ini memang banyak banget yang nanya, Kak, kok teman saya udah cair tapi saya belum nih. Di sini saya sekaligus klarifikasi, sekaligus menjawab juga, kenapa pencairan ini tidak bertahap. Karena memang ada beberapa yang perlu diperbaiki. Yang pertama, ada beberapa faktor yang menjadi kendala pengajuan beasiswa kalian. Yang pertama itu karena ada kesalahan data di Puslapdik yang mana mengharuskan data kalian itu diubah langsung oleh Puslapdik, karena apabila data kalian itu tidak sesuai dengan PDDikti pada saat universitas mengajukan mengajukan biaya hidup kalian itu bakal ketolak di Puslapdik karena tidak sesuainya data di PDDikti dengan di Puslapdik. Terus yang kedua itu faktor AKM semester genap kalian belum muncul di PDDikti. Kalian bisa lihat nih di PDDikti di bagian status keaktifan mahasiswa. Itu kalian lihat apakah di semester genap itu udah muncul atau belum. Apabila belum, itu universitas tidak bisa mengajukan biaya hidup kalian karena alurnya itu memang untuk tahun sekarang itu agak lebih kompleks dari tahun sebelumnya, yang mana pertama-tama itu dari fakultas itu harus menginput kayak KRS kalian di PDDikti. Sesudah itu dari universitas itu melaporkan AKM kalian sampai AKM kalian itu muncul di PDDikti. Sesudah AKM kalian itu muncul, birokrat baru bisa mengajukan biaya hidup kalian ke Puslapdik. Nah, dan antara PDDikti dan data Puslapdik itu harus sesuai agar tidak ketolak. Dan ini terjadi di angkatan 23 sampai dengan 20. Jadi bukan hanya di angkatan 20 saja, 21, 22, dan 23 pun ada mahasiswa yang belum pengajuan. Jadi memang alurnya itu seperti itu. Kita nggak bisa langsung diajukan karena yang pertama itu harus ada AKM-nya dulu. Kita diajukan harus sesuai. Kalau tidak sesuai itu bakal ketolak. Dan beberapa laporan kemarin ada yang udah sempat diajukan waktu hari Senin. Pagi itu udah diajukan dan sorenya itu langsung dibatalkan. Nah, itu kenapa? Itu karena ada kendala di perbaharuan data PDDikti. Maka dari itu, kita dari birokrat pun masih memproses, masih memperbaiki data yang salah-salah itu. Dan saya harap bagi teman-teman yang belum pengajuan, mungkin bisa bersabar dulu sebentar. Dan nanti setelah live, nanti kami akan menyebarkan Google Form bagi kalian yang belum pengajuan. Dan kami akan adukan lagi ke birokrat. Ya, itu aja. Oke, baik-baik. Itu jawabannya lengkap banget ya Kak, menjawab pertanyaan dari Sobat GM. Nah, mungkin bisa kita langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada dari Spicy Mango. Nah, saya angkatan 2023 nih Kak. Tahun kemarin tidak mengikuti Samba karena sakit. Apakah bisa diganti dengan mengikuti Samba tahun 2024? Nah, untuk pertanyaan ini gimana nih Kak? Ya, silakan. Oke, jadi izin jawab ya. Bagi kalian yang tahun kemarin itu tidak mengikuti Samba, itu untuk tahun ini ya tidak bisa mengikuti Samba karena memang untuk Samba ini sesuai dengan tahun angkatannya. Tapi bagi kalian yang nggak mengikuti, it's okay, jangan takut gitu, jangan panik. Karena asalkan kalian kemarin itu ada konfirmasi, itu ya tidak apa-apa, nggak ada pengaruhnya buat kalian gitu. Asalkan ada konfirmasi sebelumnya, itu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Fia untuk jawabannya ya Kak Fia. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari sumber rezekiku. Kak, kemarin kan pendaftaran KIP kuliah untuk jalur SNBP.
Berarti nanti ada yang jalur SNBT juga ya Kak? Nah ini tuh gimana Kak jawabannya? Oke, pastinya ada ya, karena memang Kipkuliah ini di semua jalur itu ada. Selain SNBP, SNBT pun ada, Mandiri juga ada. Bahkan seleksi tes di PTS pun ada. Jadi Kipkuliah ini bukan hanya untuk SNBP loh, tapi untuk UTBK atau SNBT bisa, dan untuk Mandiri bisa. Asalkan di akun Kipkuliah Kemendikbudnya kalian itu memilih di bagian seleksi itu sesuai dengan seleksi yang kalian ikuti. Dan jangan lupa untuk memilih itu, karena apabila kalian tidak memilih di bagian seleksi, itu pasti tidak akan bisa melanjutkan pendaftaran selanjutnya di registrasi masing-masing universitas gitu. Oke, baik Kak Fia. Terima kasih Kak Fia atas jawabannya lagi. Nah, mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Tikal nih. Kak mau nanya, jadi ini untuk semester 8, tinggal nunggu cara aja kan? Nggak usah ngurus ini itu lagi. Nah, ini gimana Kak? Saran Kak. Oke, jadi untuk yang semester 8, dari semester 2 sampai dengan semester 8, untuk proses pencairan itu udah ditangani oleh pihak birokrat. Jadi kita itu tidak ada ngurus apa-apa. Nah, untuk semester 8, apabila belum lulus di semester 8 dan sebelum update AKM semester genap itu belum lulus atau masih dikatakan aktif, itu masih menerimakan beasiswa hidup Kipkuliah, sorry. Oke, baik. Terima kasih banget nih Kak Via untuk jawabannya sangat jelas sekali ya, membantu teman-teman Gama yang mungkin kurang atas informasi tersebut. Nah, selanjutnya nih ada juga pertanyaannya Kak dari Ijo at 2. Ini ngaruh nggak kalau rumah kita lumayan bagus, cuman ekonomi orang tua kita itu benar-benar tidak mencukupi untuk biayain kita kuliah. Gimana tuh Kak? Jawabannya dari Kak Via. Silakan Kak Via. Oke, jadi untuk nampak kondisi rumah itu memang salah satu jadi pertimbangan juga sebagai diterimanya atau tidaknya mahasiswa Kipkuliah. Karena memang kondisi ini pasti ya dilihat kan, gimana sih kondisi rumah mahasiswa ini, apakah dikatakan layak atau tidak. Tapi selain itu, masih ada pertimbangan-pertimbangan yang mana itu dilihat dari penghasilan orang tua. Apabila penghasilan orang tua itu di bawah 4 juta seperti ketentuan, itu masih bisa mengikuti KIP kuliah. Tapi belum tentu juga bisa lulus atau tidak, karena memang yang menseleksi KIP kuliah universitas itu dari universitas sendiri. Pastinya mereka ada beberapa klasifikasi, ada beberapa pertimbangan juga buat mempertimbangkan kalian itu apakah layak atau tidak menerimakan beasiswa KIP kuliah, dan apakah valid data tersebut atau tidak. Dan dihimbau bagi mahasiswa calon penerima KIP kuliah itu bisa mengupload data yang sebenar-benarnya gitu. Oke, jadi seperti itu ya Kak untuk pertanyaan tadi. Nah, terima kasih juga Kak sudah menjawab. Mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ini ada dari Ultramil. Kak, saya nggak punya kartu KIP, bisa nggak langsung daftar KIPK? Nah, itu gimana nih Kak? Bisa nggak? Silakan Kak Dia. Bisa banget dong kalau memang kalian nggak punya KIP kuliah, nggak punya kartu KIP di sekolah SMA sebelumnya, itu kalian masih bisa daftar KIP kuliah, masih ada kesempatan bagi kalian daftar KIP kuliah. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kalian meminta surat keterangan miskin ke desa kalian. Minimal itu tingkat desa ya. Jadi kalian itu jangan kayak langsung minder, nggak bisa ikut KIP kuliah karena nggak punya KIP. Masih bisa kok, cuman kalian bukannya prioritas sih, karena memang ada 3 prioritas sebagai calon penerima KIP kuliah. Namun bagi kalian yang nggak punya KIP masih bisa diberi kesempatan.
Cuman lulusnya itu sedikit lebih kecil gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Via untuk jawabannya tadi ya Kak, membantu sekali teman-teman yang mungkin kurang akan informasi tersebut. Nah, nih ada pertanyaan lagi nih Kak dari Her Sekondari. Ada minimal IPK-nya Kak yang harus dipertahankan nggak sih Kak kalau kita penerima KIP itu? Nah, ini gimana nih Kak Via? Oke, izin menjawab. Untuk IPK sendiri itu udah ditentukan di surat perjanjian yang udah kita tanda tangani. Yang mana untuk minimal IPK itu 2,5. Apabila di bawah 2,5, itu yang pertama itu pasti masih ada teguran. Dan yang kedua itu pasti nanti akan dipanggil dan dicabut beasiswanya. Jadi bagi kalian penerima KIP kuliah, ayo nih rajin-rajin buat ningkatin IPK. Intinya jangan sampai di bawah 2,5. Karena apa? Karena kalau udah 2,5, sayang kan KIP kuliah kalian itu dicabut gitu. Oke, baik Kak Via. Jelas banget ya Kak itu jawabannya. Jadi kayak teman-teman itu bisa mengambil jawaban dengan baik. Nah, ini Kak juga ada pertanyaan dari Kak Syakia. Untuk skema 2 yang pengembalian UKT kapan sih? Padahal sudah dikirim surat ke dekan. Nah, pertanyaan ini kayak sering muncul Kak. Ini gimana Kak? Untuk jawabannya. Nah, izin jawab ya untuk pengembalian UKT. Yang ini pasti skema 2 ya. Nah, itu kami udah mendata nih di yang kalian tahu di grup fakultas masing-masing, grup fakultas KIP kuliah itu kami udah ada voting. Kalian itu udah menerima pengembalian UKT atau belum sih? Nah, selanjutnya itu kami akan membawanya, melaporkannya ke birokrat. Dan dari kalian sendiri pun harus menanyakan juga ke fakultasnya. Karena memang hubungan pengembalian UKT ini hubungannya dengan bagian keuangan di fakultas. Dan bagian keuangan, dekanat, bagian keuangan, fakultas itu nanti hubungannya lagi ke bagian keuangan universitas. Jadi bagi kalian yang skema 2 dan belum dapat pengembalian UKT, kalian tanyakan aja lagi ke pihak fakultas kalian. Selagi kami melaporkannya juga ke pihak birokrat bagian Kesma, kesejahteraan mahasiswa. Itu. Oke, baik. Sangat jelas sekali ya jawaban dari Kak Fiat tadi tentang pertanyaan dari teman-teman Sobat GM. Nah, ini ada lagi nih Kak pertanyaan dari Nisa Muslimah. Kartu KIP warna ungu yang tertera di web KIP itu kita cetak sendiri kah atau gimana Kak? Nah, untuk yang ini gimana nih Kak Fiat? Silakan Kak. Untuk kartu KIP yang di KIP kuliah Kemendikbud, yang di akun kalian di Kemendikbud itu mau kalian cetak atau tidak pun itu tidak masalah. Karena itu sebagai kartu kalian, KIP kuliah gitu. Elektronik kartu Indonesia Pintar. Walaupun mau kalian cetak, mungkin ada kebutuhan yang lain-lain yang memerlukan KIP kuliah, itu bisa. Walaupun kalian gak cetak pun gak masalah. Ya gitu aja. Baik seperti itu ya Kak. Jawaban dari pertanyaannya sangat jelas sekali. Terima kasih Kak Pia. Mungkin bisa kita next ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari Kak Andriski. KIP kuliah ini programnya hanya untuk S1 atau sampai ke profesi ya Kak? Profesi ya Kak? Nah untuk pertanyaan ini gimana nih Kak Pia jawabannya? Silakan Kak Pia. Untuk KIP kuliah sendiri yang pastinya pertama-tama itu mendaftarnya di awal semester. Yang mana di awal semester itu kan bukan profesi ya yang kayak kita tahui. Pasti yang pertama itu kita masih program sarjana ataupun diploma. Jadi untuk profesi itu udah habis masa tanggungan, yang mana untuk S1 masa tanggungannya itu cuma sampai 8 semester dan diploma 3 cuma sampai 6 semester. Beda lagi untuk fakultas kedokteran untuk di Unmul ya. Kalau untuk
Fakultas kedokteran itu cuma ditanggung sampai 4 semester. Gitu. Oke, oke. Terima kasih Kak Fia untuk jawabannya sangat jelas sekali, sangat membantu sekali. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari bisa Kak? Coba Kakak minta bergabung. Iya. Oke, sebelumnya kami mohon maaf atas gangguan saat live tadi. Oke, mohon. Sebelumnya kami minta maaf ya teman-teman Sobat Gema atas kesalahan sistem pas live sebelumnya. Mungkin diharapkan untuk teman-teman yang sebelumnya bergabung bisa bergabung kembali di live yang selanjutnya ini. Oke, untuk teman-teman Sobat Gama, mungkin bisa ditunggu sebentar ya guys untuk kelangsungan live kita pada hari ini. Dan mohon maaf tadi kendala sedikit di siaran langsungnya. Oke, mungkin bisa ditunggu dulu ya Sobat Gama, 5 menit untuk perbaikan sistem live siaran langsungnya. Jadi kami mohon maaf atas kendalanya sebentar. Nggak ada Didi. Oke, halo Kak Fia. Tadi saya mohon maaf atas sedikit kendalanya di kegiatan kita pada pagi hari ini ya Kak. Iya, nggak apa-apa karena kendala itu kita nggak akan tahu kapan datang. Oke, mungkin tadi kita berhenti di pertanyaan dari Sobat Gama yaitu apakah bisa ikut KIP kuliah lagi di semester 2? Nah, mungkin jawaban tadi bisa dilanjutkan kembali Kak Tia, silakan. Izin menjawab ya, untuk yang semester 2 itu apakah bisa mengikuti KIP kuliah lagi atau tidak? Itu jawabannya itu udah tidak bisa mengikuti karena memang KIP kuliah ini untuk pendaftarannya itu di awal semester. Kecuali kalian itu direkomendasikan fakultas buat menerima KIP kuliah, itu masih bisa. Karena memang ada yang namanya KIP kuliah usulan dari fakultas. Nah, tapi kalau untuk pendaftaran mandiri yang kita daftar sendiri, itu pendaftarannya itu cuman di awal semester 1. Gitu. Oke, baik. Sangat jelas sekali ya Kak Fia untuk jawabannya dari pertanyaan tadi. Terima kasih.
Mungkin ya bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Fatur 2462 pertanyaannya itu, apakah peluang kuliah kategori 3 itu besar, Kak? Nah, ini untuk pertanyaan ini gimana nih Kak Fia? Silakan Kak Fia. Izin jawab ya untuk peluang KIP kuliah kategori 3. Kalau untuk SNBP, ini for your information, untuk SNBP itu digolongkan ada 4 kategori. Yang pertama, kategori pertama itu sebagai pemegang KIP pendidikan menengah, yang mana di waktu SMA-nya itu udah punya KIP, kartu KIP gitu. Terus untuk kategori kedua itu masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, yang mana NIK-nya itu masuk ke DTKS, itu masuk ke kategori 2. Dan untuk kategori 3 itu masuk ke dalam data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan desil 1 sampai 3. Dan untuk kategori keempat itu yang tidak masuk di kategori 1 sampai 3, yang mana tidak mempunyai kartu KIP, tidak terdata di DTKS, tidak masuk ke P3KE atau yang desilnya lebih dari 3. Nah, untuk besar nggak sih apabila calon penerima KIP ini masuk ke kategori 3? Yang mana kan kategori 3 tadi itu adalah masuk dalam pemasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem atau P3KE, yang mana desilnya itu 1 sampai 3, dan itu merupakan prioritas lulusnya KIP kuliah. Dan itu lebih besar dari kategori 4. Ya, bisa dikatakan besar karena memang salah satu prioritas kelulusan KIP kuliah. Itu. Nah, tambahan lagi, yang tadi untuk SNBP. Dan untuk SNBT itu cuman dikategorikan 2 kategori. Yang pertama itu NIK-nya terdata di DTKS, itu untuk golongan pertama. Dan untuk golongan kedua, itu yang tidak terdata di DTKS, tidak, ya gitu. Karena yang pertama itu yang terdata di DTKS, yang pastinya punya KIP itu terdata di DTKS. Yang punya PKH itu terdata di DTKS, atau KKS pasti NIK-nya terdata di DTKS gitu. Beda untuk kategori 2. Ini untuk SNBT ya. Untuk kategori 2 itu yang tidak terdata di DTKS. Walaupun dia di desel 1 sampai 3, tapi kalau dia tidak terdata di DTKS, dia masuk ke kategori 2. Tapi tetap yang memiliki desil 1 sampai 3 tetap diprioritaskan. Cuman bedanya di SNBP ini, yang 2 kategori ini nanti bedanya mereka bayar atau tidaknya untuk tes UTBK, yang mana untuk kategori pertama tadi yang data yang NIK-nya masuk ke DTKS itu bebas biaya UKT atau tidak bayar UKT. Beda hanya untuk kategori kedua. Kategori kedua itu dikenai biaya tes UTBK. Itu. Oke, baik. Jelas sekali ya Kak jawaban untuk pertanyaan dari Sobat Gama tadi. Terima kasih Kak Fia untuk jawabannya, sangat jelas sekali. Nah, ini ada lagi nih Kak pertanyaan dari 010 FGPG. Kak, gimana kalau lolos SNBP tapi terlambat daftar KIP kuliah? Apakah masih ada kesempatan daftar KIPK lagi? Nah, itu untuk pertanyaan ini gimana nih Kak Fia? Silakan Kak Fia. Nah, jadi bagi kalian yang terlambat nih buat daftar KIP kuliah, dan mohon maaf banget, yang mana apabila kalian udah lambat daftar KIP kuliah itu tidak bisa daftar lagi sebagai calon penerima KIP kuliah sesuai jalurnya. Kayak misalnya nih, untuk SNBP kan udah ditutup. Nah, itu berarti kalian tidak bisa lagi mendaftar sebagai penerima KIP kuliah. Jadi kalian sebagai calon mahasiswa reguler gitu.
Dan sama halnya apabila kalian udah daftar nih, tapi kalian belum memilih menu seleksi di KIP Kuliah Kemendikbud, itu berpengaruh juga buat kalian. Karena apabila belum memilih menu seleksi di KIP Kuliah Kemendikbud, itu pasti sesudah kalian dinyatakan lulus jalur itu, kalian nggak bisa buat registrasi ke selanjutnya atau pendaftaran selanjutnya di universitas masing-masing gitu. Oke, baik-baik. Cukup jelas sekali ya Kak Fia untuk jawabannya. Terima kasih. Ini untuk jawab pertanyaan selanjutnya dari Ursenem. Pertanyaannya tuh gini Kak, hai Kak, tolong dijawab ya kalau misalnya nanti lolos SNBP. Nah, itu apa bisa langsung daftar KIP kuliah Unmul tanpa daftar dulu di web Kemendikbud? Soalnya tenggat waktu buat daftar di Kemendikbud itu sudah lewat. Itu gimana ya Kak? Oke. Ini untuk pertanyaannya gimana nih Kak Fia? Oke, silakan Kak Fia. Oke, menjawab ya. Apakah bisa apabila belum daftar KIP Kemendikbud langsung daftar untuk KIP Unmul? Jawabannya itu tidak bisa. Karena memang yang udah saya jelasin tadi, yang mana alurnya itu calon mahasiswa sebelumnya itu harus mendaftar KIP Kuliah Kemendikbud dulu. Sesudah daftar KIP Kuliah Kemendikbud, udah punya akun nih. Terus udah lulus di jalur masuknya. Setelah itu kita ada pendaftaran atau registrasi di Unmul, yang mana itu diharuskan mahasiswa itu punya akun KIP Kuliah Kemendikbud. Jadi jawabannya itu ya tidak bisa, karena memang harus memiliki akun dulu di KIP Kuliah Kemendikbud, baru bisa registrasi di KIP Kuliah Unmul. Gitu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Kak jawaban untuk pertanyaan tadi. Cukup jelas sekali. Nah, mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Ini Kak ada dari Kak Kociku. Kak, kalau daftar KIP kuliah di SNBT itu masukkan berkas lagi Kak? Kemarin saya sudah daftar KIP kuliah lewat SNBT. Nah, untuk pertanyaan ini jawabannya gimana nih Kak Fia? Nah, mungkin Kak Fia boleh. Oke, menjawab ya. Bagi kalian yang kemarin itu ikut SNBP nih, terus mau ikut SNBT lagi, itu nggak usah lagi buat upload berkas, karena memang sama aja di akun itu. Tapi kalau mau lebih baik lagi yang terbaru, mungkin yang baru berapa bulan itu lebih bagus lagi itu. Oke, jadi seperti itu ya Kak jawaban untuk pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Nah, mungkin bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Ini Kak ada dari Kak Evi Sutu. Assalamualaikum. Mau nanya pengumuman KIP kuliah kampus Unmul itu kapan ya Kak? Nah, untuk pertanyaan ini mungkin bisa dijawab dulu Kak Fia. Terima kasih. Menjawab untuk pertanyaan tadi, kapan sih pengumuman KIP kuliah Unmul gitu. Jadi saya jelasin lagi ya. Yang mana alur pertama itu kalian harus daftar KIP Kuliah Kemendikbud dulu. Sesudah kalian dinyatakan lulus di jalur masuk yang kalian ikuti, kalian registrasi di web kipk.unmul. Nah, di web kipk.unmul itu kita harus upload berkas lagi. Apa aja sih yang diupload? Banyak. Yang pertama itu slip gaji orang tua. Terus surat keterangan miskin bagi yang nggak punya KIP atau nggak punya KKS. Terus juga bukti pembayaran PLN dan PDAM dan banyak lagi. Nanti bakal kita jelasin di selanjutnya, karena memang kami bakal ada buka grup khusus mahasiswa yang lulus di Unmul yang bakal kami arahkan gitu buat pendaftarannya. Dan untuk pengumumannya sendiri, apabila udah registrasi dan hari terakhir registrasi, antara hari terakhir registrasi sampai dengan pengumumannya itu kisaran 3-4 minggu baru muncul pengumuman. Gitu jawabannya. Jadi bukan artian kalau kalian udah lulus nih di SNBP
Terus kalian nunggu apakah lulus atau enggaknya di KIP kuliah. Karena sesudah lulus itu kalian harus registrasi dulu. Sesudah registrasi baru itu ada pengumumannya gitu. Makanya dilihat terus ya untuk postingan Gama Kipka karena kami bakalan ada kasih info tentang itu. Oke, baik. Betul sekali ya Kak. Teman-teman bisa pantau terus Instagramnya Gama kita karena di situ bakal mengalir informasi terbaru tentang KIP kuliah. Nah, mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Etrahmin. Kak, kalau belum cukup umur untuk membuat KTP, apakah bisa mendaftar KIP kuliah pakai KIA? Nah, untuk pertanyaan ini gimana nih Kak jawabannya? Oke, silakan Kak Zia. Nah, bagi yang belum cukup umur, itu memang memakai KIA atau kartu identitas anak karena memang itu sebagai pengganti KTP anak di bawah umur gitu. Jadi memang untuk pendaftaran itu pakai KIA gitu. Bagi kalian yang belum cukup umur ya. Tapi kalau kalian udah cukup umur, segeralah kalian buat KTP agar kalian bisa daftar pakai KTP gitu. Intinya semangat ya buat daftar ini. Oke, baik, terima kasih. Betul sekali. Semangat terus ya buat pejuang KIP kuliah merdeka ini ya teman-teman. Mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Kalista. Nih Kak, Kak proses pengurusan KIP untuk jalur mandiri seperti apa ya Kak? Dan kapan sih pendaftarannya dibuka? Nah, untuk pertanyaan ini gimana nih Kak? Oke, untuk pendaftaran jalur mandiri itu seperti apa sih, Kak? Sama aja pendaftarannya itu seperti SNBP, SNBT untuk registrasi KIP Unmulnya ya. Yang mana kalian itu harus daftar KIP Kemendikbud dulu. Terus memilih menu seleksi di KIP Kemendikbud. Apabila kalian udah lulus di jalur masuk yang kamu ikuti, yang tadi tuh mandiri, selanjutnya kalian melakukan registrasi di web kipka.unmul. Sesudah registrasi baru kalian itu divalidasi gitu loh, diseleksi apakah kalian layak atau enggak gitu. Sama aja sih sebenarnya antara SNBP, SNBT bahkan mandiri gitu. Untuk di Unmul ya. Kayak itu jawabannya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari question box yang kita bagikan kemarin nih Kak. Pertanyaan dari Kak Kalista. Kalau sudah membuat akun KIP tahun kemarin, apakah tahun ini masih harus membuat akun lagi? Nah, untuk pertanyaan ini gimana nih Kak Via? Silakan Kak Via. Oke, yang kemarin udah daftar chip kuliah Kemendikbud ya. Terus tahun ini mau daftar karena memang gebiar, mungkin kita bisa katakan gebiar. Itu kalian nggak buat akun lagi, tapi kalian melakukan pembaharuan akun. Yang mana itu nanti akan diperbaharui di web Kipka Kemendikbud. Contohnya saya itu daftar KIP kuliah Kemendikbud tahun 2020 dan saya daftar lagi di tahun 2022 karena memang gebiar. Yang mana di situ saya melakukan pembaharuan akun dan saya mengupload dokumen-dokumen baru yang mana pasti apabila dokumen itu baru itu lebih dipercayai kevalitannya gitu. Oke, baik. Terima kasih banget nih Kak Via untuk jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Sobat GM tadi. Mungkin kita bisa move ke kolom komentar ya. Jadi untuk teman-teman Sobat Gama yang belum berkesempatan nih mengajukan pertanyaan di question box yang sudah kita bagikan kemarin, mungkin teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar di live Instagram Gama kita saat ini. Jadi kita tunggu ya guys untuk pertanyaannya.
Oke, mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung dan mungkin tidak berkesempatan untuk menanyakan pertanyaan di question box yang sudah kami bagikan kemarin, mungkin teman-teman bisa bertanya melalui kolom komentar di Instagram Gama Kita yang sedang berlangsung kan live sekarang. Ya teman-teman mungkin bisa nanya-nanya nih daripada nanti ada miskom di antara kita gitu. Iya, betul. Ayo nanya. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Kalsang 24. Mau nanya Kak, kalau mau minta slip UKT, KIP kuliah di mana ya? Soalnya saya lagi butuh, udah minta ke akademik fakultas dan rektorat tapi nggak ada dikasih. Nah, untuk itu gimana nih Kak jawabannya? Kayak mungkin bisa langsung dijawab ya Kak Tia. Oke, jawab ya untuk slip UKT. Ini kayaknya angkatan 20 deh. Karena memang yang memerlukan slip UKT itu pasti angkatan 20 kayaknya. Karena itu gimana sih kita mau minta slip UKT ke fakultas? Itu sebenarnya kita minta slip UKT ke fakultas, tapi tergantung fakultasnya lagi. Apakah memang diberi atau enggak? Dan kalian yang mau minta slip UKT itu bisa nih nunjukin, nih Pak, kalau saya itu penerima KIPKA loh. Saya sebelumnya itu untuk UKT ditanggung gitu. Karena kita itu mintanya ke keuangan ya, bisa dijelasin. Ini Pak, saya itu sebagai penerima KIPKA dan saya nggak bayar UKT dan ini buktinya. Kalian tunjukin akun KIP kuliah kalian, akun KIP kuliah Kemendikbud. Tunjukin di bagian penetapan karena di penetapan itu semua informasi itu ada, semua informasi kalian dapat biaya pendidikan itu ada, dan kalian dari prodi apa, kalian dari nim kalian apa, terus apa yang ditanggung sama pemerintah itu ada. Intinya kalian kasihkan aja buktinya gitu, dan pasti kalian itu harus bisa masuk loh ke akunnya, jangan lewat screenshot. Kalian harus langsung tunjukin, nih Pak akun saya, ini Pak bisa dilihat Pak kalau saya itu penerima KIP kuliah yang mana UKT saya itu ditanggung sama pemerintah gitu. Kalau kalian terkendala nih buat masuk ke akun kalian, mungkin lupa nomor pendaftaran atau lupa kode akses atau lupa email kalian, itu kalian bisa cari aja di YouTube, itu banyak, apalagi di YouTube-nya di Bidik Misi itu ada caranya dan itu ampuh banget, dan itu memang terbukti bisa membantu kita. Yang bagi kalian yang lupa nomor pendaftaran juga lupa kode akses, itu bisa diakses setelah kita ngikutin tutorialnya di situ gitu. Oke, baik. Makasih ya Kak Tia untuk jawabannya atas pertanyaan dari Sobat JM nih. Nah, ini juga ada pertanyaan nih Kak dari kolom komentar dari Kak Christian RA07. Kak mau nanya, bolehkah upgrade kartu ATM KIP kuliah agar kita bisa menggunakan M-Banking? Nah, ini untuk pertanyaan seperti ini gimana nih Kak jawabannya? Oke, untuk hubungannya sama bank, hubungannya sama kartu ATM itu sebenarnya kalian bisa tanyakan langsung ke bank BTN, Unmul, atau bank yang kalian itu loh, karena memang angkatan 20 sama angkatan 21 sampai 23 itu beda bank ya kalau nggak salah tahu saya. Itu kalian datangin aja banknya, tapi sebenarnya untuk kalau kalian udah ada kartu KIP kuliah itu, kartu ATM itu bisa masuk ke M-Banking asalkan ada nomor CCV-nya. Tapi kalau kalian terkendala buat masuk ke M-Banking, kalian bisa datangin ke bank-bank yang KIP kuliah itu tadi gitu. Dan mereka pasti bakal ngebantu kok. Oke, baik. Seperti itu ya Kak untuk pertanyaan tadi. Terima kasih banget Kak Fia untuk jawabannya, sangat membantu sekali. Nah, jadi untuk Sobat Gama yang masih ingin bertanya, mungkin kami persilakan untuk bertanya di kolom komentar. Oke, ini ada satu yang bertanya ya. Kamu mau tanya, jika kita sudah mendaftar KIP kuliah dan ternyata setelah kita diverifikasi nggak layak mendapatkannya, itu kira-kira nanti bakalan gimana ya Kak? Nah, untuk pertanyaan ini solusinya tuh gimana Kak? Mungkin bisa bantu dijawabkan.
Nah, jadi bagi kalian yang udah daftar nih, udah registrasi dan lain-lain, terus kalian terus muncul pengumuman kalian itu tidak gimana ya, tidak lulus gitu. Itu alur selanjutnya kalian melakukan validasi UKT, yang mana kalian sebelum bayar UKT harus ada validasi UKT, karena memang dari fakultas itu bakal nentuin kalian itu masuk ke kategori berapa sih untuk UKT gitu. Karena kalau udah nggak lulus, maaf, kalau belum lulus, kalian diarahkan untuk validasi UKT kalian, karena memang untuk validasi UKT ini kan buat nentuin nih kalian itu kisaran berapa sih UKT-nya untuk satu semester gitu. Dan pastinya untuk validasi UKT ini ada beberapa data-data yang perlu diupload juga, dan itu kurang lebih sama kayak registrasi KIP kuliah. Jadi setidaknya kalau memang kalian udah registrasi nih KIP kuliah, kalian pantauin aja buat validasi UKT. Apa aja sih data yang harus diupload dan kalian siapin gitu. Itu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih ya, Sofia. Mungkin Sobat JM bisa mendengar jelas tadi jawaban dari Kak Fia yang sangat jelas tentang pertanyaan yang disampaikan. Jadi kembali lagi, buat Sobat JM yang belum berkesempatan bertanya di question box yang sudah kami bagikan kemarin, mungkin bisa bertanya langsung di komentar Instagramnya Gama Kita ya guys. Oke, Kak Fia. Oke, Sobat JM mungkin bisa bertanya nih eh, terkait dengan informasi tentang KIPK, karena mending bertanya sekarang ya Kak Fia daripada nanti miskom ke depannya. Betul. Selagi kami ada live gitu, tanyakan aja. Jadi daripada nanti kalian panik gitu mau ngechat kami, terus kami ini manusia juga ya, kami nggak bisa langsung ngerespon kalian gitu. Lebih baik ya sekarang ada kami di sini, ya tanyakan aja gitu, daripada nanti ada miskom, ada ketinggalan gitu, nanti nyesal di akhir kan susah. Iya, betul sekali. Jadi mungkin teman-teman bisa berkesempatan bertanya lagi ya. Nah, ini Kak ada pertanyaan dari A_T9. Apakah ada survei rumah saat seleksi KIP? Nah, untuk pertanyaannya ini gimana Kak? Untuk jawabannya mungkin silakan Kak Fia. Oke, kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kita fokus dari tahun 2022 aja ya, 22 sampai 23. Itu tapi untuk angkatan 2024 ini kita belum tahu apakah ada seleksi, apakah ada survei atau tidak. Cuman kalau kita lihat dari tahun sebelumnya itu tidak ada survei ke rumah gitu. Oke, berarti Sobat JM ini bisa memantau terus ya Kak Instagramnya Gama kita untuk mengetahui informasi lanjutan tentang KIP kuliah ini. Oke Kak, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Your Love 9560. Halo Kak, mau tanya DTKS itu wajib ada Kak? Kalau mau daftar KIP kuliah, terus kalau nggak punya itu gimana? Nah, untuk pertanyaannya ini gimana Kak? Mungkin saya persilakan Kak Fia untuk menjawab. Nah, untuk DTKS ini dikatakan wajib juga enggak, dikatakan enggak juga enggak gitu. Yang mana pasti yang terdata di DTKS ini kan sebagai prioritas ya. Beda sama yang enggak terdata di DTKS. Kalian itu kalau mau mengusahakan sebelum ini, kalau untuk SNBP udah terlambat ya untuk DTKS ini. Tapi kalau untuk SNBP kalian masih bisa mengurusnya karena belum penutupan juga kan. Nah, tapi
bagi kalian yang memang nggak bisa daftar DTKS karena ada kendala dari desanya nggak bisa daftarkan, itu it's okay, nggak masalah, masih ada kesempatan kok bagi kalian yang nggak punya DTKS gitu, karena memang kan pasti ada yang namanya sebenarnya orang ini, maaf, sebenarnya mahasiswa ini dikatakan layak tapi di desanya atau di daerahnya itu nggak terdata di DTKS. Karena untuk penentuan lulus pun nggak cuman dilihat dari DTKS-nya doang, Dek, tapi bukan kita, tapi mereka juga bakal menseleksi itu di bagian yang pertama UKT yang pertama itu gaji orang tua atau penghasilan orang tua, kedua itu kondisi rumah, ketiga itu aset, keempat itu kayak pembayaran itu. Nah gitu, itu pasti bakal diseleksi yang mana sih layak gitu. Kalau misalnya memang nggak layak, berarti ada beberapa yang memang melebihi dari syarat lulusnya UKT itu. Lulusnya KIP kuliah itu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Via untuk pertanyaan jawabannya. Saya sangat membantu ya Kak. Mungkin kita bisa move ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada dari obat ya. Kalau saya lupa email dan kata sandi akun KIP kuliah, itu solusinya gimana ya? Nah, untuk pertanyaan seperti ini gimana nih Kak untuk jawabannya? Oke, saya persilakan Kak Via. Nah, bagi yang lupa nomor pendaftaran, kode akses, juga email, itu kalian bisa cari aja di YouTube, di channelnya di Bidik PC. Itu ada cara buat kalian yang lupa nomor pendaftaran, lupa email, sama lupa itu kode akses, itu nanti akan diarahin buat kalian ngubungin itu ya namanya ya, kayak pusat bantuan gitu, yang mana kalian disuruh masukkan data-data kayak NISN kalian, terus NPSN dan lain-lain. Nanti kalian ajukan gini, kalau misalnya kalian itu udah lupa sama nomor pendaftaran, sama kode akses, dan juga emailnya itu udah tidak aktif lagi. Karena memang untuk semester sekarang ini itu beda dari semester lalu, yang mana semester lalu kan untuk akun KIP kuliah itu kebanyakan udah kayak nggak dilihat lagi gitu. Kalau untuk tahun sekarang itu kita KIP kuliah sebisa mungkin kita pegang sampai di semester 8 nanti. Karena apa? Karena itu ada yang namanya konfirmasi biaya hidup, dan di situ juga kita bisa melihat sampai mana sih proses pencairan kita, sampai mana sih udah proses itu pengajuan kita gitu. Jadi untuk akun KIP kuliah Kemendikbud itu sekarang itu sangat penting bagi kalian yang belum masuk, yang lupa nomor pendaftaran, lupa kode akses, lupa email, diharapkan segera mungkin buat melaporkannya ke KIP Kemendikbud yang ada di websitenya itu. Nanti bakal mereka arahin dan bakal disuruh pakai email yang baru gitu. Oke, baik Kak Sia, terima kasih banyak nih Kak atas jawabannya atas pertanyaan dari Sobat GM nih. Mungkin kita bisa move ke pertanyaan selanjutnya dari Vina Karina. Kak, kalau ATM kit kita hilang, gimana ya Kak ngurusnya? Apakah buat rekening baru Kak? Nah, untuk pertanyaan seperti ini, gimana nih Kak Via? Mungkin bisa bantu jawab. Izin jawab ya, untuk yang kehilangan kartu ATM nih. Yang pertama-tama kalian lakukan itu, kalian pasti ke bank dulu. Nanti mereka bakal arahin kalian buat membuat surat keterangan kehilangan ke kantor kepolisian terdekat. Karena apa? Karena itu sebagai bukti kalau kalian ini memang pemilik kartu itu gitu, pemilik rekening ini, agar nanti dibuatkan kartu ATM baru, cuman masih dengan rekening yang tetap. Karena apa? Karena rekening KIP kuliah itu tidak bisa digantikan, namun untuk kartunya itu masih bisa diganti apabila hilang gitu. Nanti kalau misalnya dari pihak bank buat yang baru, kasih tahu aja kalau saya ini sebenarnya kehilangan Pak untuk kartu KIP-nya, jadi untuk rekeningnya itu nggak bisa, dari info birokrat itu nggak bisa diubah gitu.
nanti kasih tahu aja buat apa? Buat ATM, kartu ATM baru gitu ke banknya. Nanti mereka pasti tahu kok untuk kalau orang-orang bank itu buat ngarahin kalian. Intinya pakai surat kehilangan dari kepolisian gitu. Oke, jadi seperti itu ya, Sobat Game, untuk jawaban dari pertanyaan yang telah kalian sampaikan. Dan terima kasih untuk Kavia, terima kasih lagi karena sudah menjawab pertanyaan dari Sobat GM. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita ada pertanyaan dari Faizi. Kalau misal sudah terlanjur daftar SNBT sampai ke tahap 4, masih bisa daftar KIP kuliah lagi, Kakak? KIP kuliah SNBT lagi, Kakak? Seperti itu. Moderator mungkin bisa diulang lagi, mau saya pahamin pertanyaannya. Oke, baik, ya. Ini pertanyaannya Kak gini Kak, kalau misal sudah terlanjur daftar SNBT sampai ke tahap 4, masih bisa daftar KIP kuliah SNBT Kak? Seperti itu Kak. Apa bisa ditangkap Kak? Oke, untuk pendaftaran SNBT ya, sebelum, kalau tidak salah ada yang namanya permanenisasi akun SNBT. Itu masih bisa kok buat daftar KIP kuliah, asalkan yaitu tadi kalian di KIP kuliah itu memilih menu seleksi, yaitu seleksi SNBT, jangan lupa itu, karena memang sesudah kalian dinyatakan lulus, kalian itu bakal tersinkron ke SNBT di universitas yang kalian tuju gitu, di universitas yang kalian lulus gitu. Dan jangan lupa ya untuk dipermanenisasi buat akun SNBT-nya, karena memang apabila tidak dipermanenisasi itu nggak bisa daftar UTBK, nggak bisa daftar SNBT gitu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Sobat GM, jawaban atas pertanyaan yang telah kalian tanyakan, dan terima kasih lagi kepada Kavia untuk jawabannya. Dan mungkin kalian masih bisa menyampaikan pertanyaan lagi di kolom komentar agar kami bisa membantu menjawab. Oke, ini sudah ada Kak yang bertanya lagi dari On Your Love. Kak, nggak punya slip gaji orang tua sama surat PBB untuk melengkapi berkas pendaftaran KIP kuliah. Itu gimana ya Kak? Bisa diurus di mana? Nah, untuk pertanyaan seperti ini, jawabannya gimana Kak? Nah, jadi untuk slip gaji orang tua yang mana itu merupakan dokumen yang bakal dikirim, yang bakal di-upload di KIP kuliah Unmul. Itu gimana sih Kak kalau misalnya orang tua itu tidak memiliki slip gaji? Kalau orang tua kalian itu tidak mempunyai slip gaji, itu kalian bisa ngurusnya itu di kantor desa atau kelurahan yang kalian tepati. Kantor desa atau kelurahan yang sesuai dengan kartu keluarga kalian gitu. Karena untuk pengurusan itu bisa dan dicantumin, ingat ya, dicantumin sesuai dengan jumlah yang didapat sama orang tua kalian gitu. Dan untuk PBB sendiri apabila tidak memiliki, gimana Kak? Itu tetap sama pengurusannya ke kantor desa atau kelurahan kalian, yang mana nanti bakal ada keterangan tidak memiliki PBB gitu. Itu jawabannya. Oke, terima kasih lagi Kak Vio untuk jawabannya. Dan ini ada dari Kak Kartika Isnawati, membantu menjawab juga pertanyaan tadi tentang lupa nomor pendaftaran dan kode akses. Jadi terima kasih pada Kak Kartika Isnawati untuk bantu jawab untuk Sobat JN-nya. Jadi teman-teman yang masih ingin bertanya tentang informasi seputar KIP kuliah, jadi kami himbau bisa bertanya lagi ke kolom komentar agar mungkin bisa kami bantu jawab. Nah, terima kasih ya sama Kak Kartika tadi udah menjawab. Jadi apabila kalau kalian itu emailnya masih ada nih di HP, kalian masih ingat nomor kata sandi email, terus kalian masuk ke HP baru kalian atau ke HP lain, ke device lain, terus kalian lupa sama nomor pendaftaran dan kode akses, itu masih bisa karena memang kita klik aja lupa pendaftaran sama kode akses, nanti bakal dikirim ulang ke email yang memang terdaftar di
KIP kuliah. Jadi bagi mahasiswa, calon mahasiswa nih yang mau daftar KIP kuliah, diingat ya, pakai email yang pertama, email yang aktif. Kedua itu kalian tahu kata sandi email tersebut. Karena apabila ada kejadian-kejadian nih, karena kita kan kejadian itu nggak ada di kalender ya, kita nggak tahu kapan kejadian itu bakal datang. Apabila contoh nih, semisal HP-nya hilang atau HP-nya rusak, itu kalian masih bisa masuk ke email kalian yang terdaftar KIP kuliah itu buat dikirim lagi nomor pendaftaran dan kode akses yang baru dari Kemendikbud, dikirimnya ke email yang kalian daftar gitu. Lebih baik lagi kalau kalian buat email khusus untuk perkuliahan gitu, asalkan kalian ingat kata sandinya. Oke, jadi seperti itu ya jawaban dari pertanyaan sobat GM. Nah, ini mungkin kita bisa move ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada dari ini F22. Kak, kalau kita penerima KIP kuliah dan mau pindah kampus, itu KIP kuliahnya hangus atau gimana Kak? Nah, ini untuk pertanyaan seperti ini gimana nih Kak jawabannya? Mungkin saya persilakan Kak Fia untuk menjawab. Nah, jadi bagi penerima KIP kuliah di universitas, contoh Universitas Nula Warman, terus mau pindah ke universitas lain, apakah KIP kuliah mereka masih menerima atau tidak? Jawabannya itu tidak, karena memang untuk KIP kuliah ini ditujukan untuk satu prodi yang pertama kalian ikuti, kayak misalnya saya nih di akuntansi Unmul, saya dapat beasiswa KIP kuliah, terus saya mau pindah nih misalnya ke UGM, apakah KIP kuliah saya di Unmul ini bakal ditanggung juga di UGM? Itu jawabannya tidak, karena memang KIP kuliah itu ya yang kita dapetin pertama, itu yang di Unmul tadi. Jadi bagi kalian yang mau pindah ya nggak dapat beasiswa itu gitu, dan nggak bisa lagi buat daftar KIP kuliah, karena memang udah terdaftar di KIP kuliah yang universitas sebelumnya, bukan universitas baru gitu. Oh, ini ada lagi pertanyaan dari sobat GM dari Kak No Etobli. Kak, apakah boleh data KIP kuliah Kemendikbud diedit setelah kita sudah cetak kartu KIP kuliah? Nah, untuk pertanyaan seperti ini, gimana nih Kak Fia jawabannya? Ya, mungkin saya persilakan Kak Fia untuk menjawab. Nah, kayaknya ini untuk data yang di Kemendikbud ya. Mungkin ada yang salah nih untuk apa? Untuk masukin data-datanya itu masih bisa diubah. Intinya ya sesuai lah, sesuai dengan kenyataan gitu. Uh, tapi kalau udah dicetak, apakah bisa? Intinya kalau misalnya kalian udah ngubah, terus kalian cetak, terus kalian ubah lagi, itu kalian bisa cetak lagi, itu bakal berubah di itu di cetakannya itu, karena memang itu pasti sinkron gitu asalkan sebelum ada itu loh, sebelum kalian nyatakan lulus gitu loh. Oke, mohon maaf Kak. Saya ulang pertanyaannya. Ini dari Mei 22. Kak, saya mau nanya kalau misalnya kita penerima KIP kuliah dan mau berhenti kuliah, itu kita harus mengembalikan uang KIP kuliah yang sudah kita terima selama kuliah atau enggak? Nah, untuk pertanyaan seperti ini, gimana nih Kak Fia jawabannya? Jadi saya silakan. Jadi ini tergantung dari universitas ya. Bagi kalian yang mau berhenti kuliah nih, tapi kalian sebagai penerima KIP kuliah, itu pasti ada dua kemungkinan sih. Yang pertama kalian mengganti, tapi untuk Universitas Mula Warman sendiri, yang saya tahu itu kalau kalian mau berhenti kuliah itu kalian harus lapor dulu. Lapor yang pertama itu lapor ke fakultas. Kalian nggak bisa kalau langsung keluar gitu. Karena kalau kalian keluar, ini di luar dari KIP kuliah ya. Kalau kalian keluar nggak ada konfirmasi, itu pasti kayak mempersulit mahasiswa lain. Karena nanti di akhir
kelulusan itu pasti akan berpengaruh banget bagi kami yang masih melanjutkan kuliah gitu. Terus apakah disuruh kembalikan atau tidak? Nah, itu tadi tergantung lagi. Kalau misalnya memang ada suatu hal yang mengharuskan buat keluar, itu tidak dikembalikan gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Via untuk jawabannya atas pertanyaan dari Sobat GM. Sangat membantu sekali bagi teman-teman yang mungkin kurang atas informasi tentang KIP kuliah. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Renal Ed itu. Pertanyaannya gini Kak, saya penerima KIP perlu daftar KIP kuliah lagi Kak? Nah, seperti itu Kak. Pasti dong, pasti harus mendaftar KIP kuliah Kemendikbud karena KIP Kartu Indonesia Pintar dengan Kartu Indonesia Pintar kuliah itu beda. Yang mana apabila kalian punya KIP nih, Kartu Indonesia Pintar di semasa sekolah, itu kalian harus kalau mau kuliah terus mau ditanggung biayanya itu harus daftar KIP kuliah Kemendikbud. Malahan kalian yang punya KIP itu berpotensi besar buat lulus di KIP kuliah ini gitu. Sayang banget kalau kalian nggak daftar KIP kuliah Kemendikbud. Itu nggak bakalan bisa ditanggung biaya hidup kalian gitu. Oke, jadi seperti itu ya Sobat GM, jawaban atas pertanyaan yang telah kalian tanyakan. Dan kembali saya ucapkan terima kasih kepada Kak Via atas jawaban-jawaban yang telah diberikan untuk pertanyaan dari Sobat GM tadi. Oke, selanjutnya nih Kak ada pertanyaan dari Kak Adel Fandi 2. Kalau Kak mau tanya kalau grafik IPK atau IPS yang berubah di akun kuliah Kemendikbud dari semester 1 ke 3, apakah tidak apa-apa Kak? Nah, untuk pertanyaannya ini gimana Kak Via? Ya, saya persilakan Kak Via untuk menjawab. Jadi sebenarnya ini memang salah satu permasalahan juga ya yang mana grafik IPK itu belum gerak. Sama halnya saya juga grafik IPK-nya itu belum gerak. Apakah berpengaruh? Sebenarnya itu kita buat kayak pencairan dan juga buat pembayaran UKT yang ditanggung itu melihat dari yang namanya AKM mahasiswa di PD Dikti tadi. Sebenarnya pengaruh atau enggak? Jawabannya itu ya berpengaruh dan juga enggak gitu. Yang mana karena memang web ini masih perlu pengembangan dan masih banyak ya mahasiswa-mahasiswa itu yang grafiknya belum gerak. Salah satunya itu saya dan memang ini harus ditanyakan itu sebenarnya ke pusat gitu. Dan dari kita pun tidak bisa kayak melakukan apa-apa gitu. Nanti kita lihat aja sampai ke pertengahan semester itu apakah berubah karena memang sesuai karena kan sekarang itu KIP kuliah itu sinkron dengan PD Dikti gitu. Intinya asalkan kalau AKM kalian itu aktif itu pasti bakal diajukan kok buat itu biaya pendidikannya sama biaya hidupnya gitu. Jadi tenang aja. Oke, jadi itu ya jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh Sobat GM. Selanjutnya nih Kak ada pertanyaan dari Kak Tulia 186. Mau tanya SKTM itu sebenarnya buat apa ya? Nah, mungkin Kak Tia boleh bantu jawab. Yang bertanya nih, SKM itu apa sih Kak? SKM itu SKTM, sorry. SKTM itu buat apa sih Kak? Jadi SKTM itu adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh minimal oleh desa. Itu buat apa? Itu buat mahasiswa yang tidak memiliki KIP yang tidak memiliki kartu KIP, yang tidak memiliki PKH, yang tidak ada KKS, yang tidak terdata di DTKS, itu bisa memakai surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan minimal oleh desa gitu. Jadi sebagai pengganti KIP itu, sebagai pengganti KKS itu kalian bisa pakai SKTM, surat keterangan tidak mampu, yang mana itu sebagai pertimbangan lulus dan tidaknya juga kalian di KIP kuliah. Layak dan tidaknya itu dilihat dari dokumen valid gitu.
Oke, saya minta maaf sebelumnya ke Sobat JM, mungkin ada sedikit kendala pada live kali ini. Oke, kita lanjut ya, Sobat JM. Jadi mungkin dari Sobat JM masih mau ada yang ditanyakan, bisa banget langsung ditanyakan di kolom komentar. Mumpung banget Gama Kipka sedang live, jadi kita bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang KIP kuliah. Oke, ini ada pertanyaan Kak dari Kak Turnia 186. Nah, saya pernah baca katanya kalau keterima SNBP, maaf, belum tentu keterima KIP kuliah. Apakah itu benar, Kak? Nah, ini untuk pertanyaannya, jawabannya gimana nih, Kak? Mungkin bisa bantu jawab, Kak ya. Jadi bagi kalian yang lulus SNBP nih, apakah betul nanti bakal nggak semuanya yang keterima gitu? Itu betul, karena memang dari SNBP ini sama halnya kayak jalur lain yang mana itu perlu seleksi lagi. Yang mana kalian diseleksi lagi, berapa sih penghasilan orang tuanya, gimana sih keadaan rumahnya, dan apa aja sih aset yang mereka miliki gitu. Karena memang semua anak SNBP itu bukan artian kalau udah lulus SNBP fix lulus skip kuliah, itu enggak, karena memang ada beberapa klasifikasi lagi, ada pemilihan lagi gitu. Yang mana yang pastinya kalau yang nggak punya KIP itu ya lebih sedikit gitu buat lulusnya dari yang punya KIP atau punya KKS gitu. Karena ya betul tadi, tidak semua yang lulus SNBP bakal keterima sebagai penerima KIP kuliah gitu. Oke, jadi begitu ya, sahabat GM, jawaban untuk pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan. Jadi terima kasih kepada Kak Fia sudah membantu sekali menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Turnia 186 juga yang bertanya, untuk penghasilan orang tua itu apakah ada maksimalnya biar bisa keterima KIP kuliahnya? Nah, ini gimana nih Kak Fia? Mungkin bisa dibantu jawab Kak, silakan. Izin jawab ya, untuk maksimal ini yang mendaftar di KIP Kemendikbud dulu. Untuk mendaftar akunnya maksimal itu 4 juta per bulan. Yang mana apabila dibagi sama anggota per anggota itu paling banyak 750.000. Namun apabila kalian menginput itu, kalau misalnya penghasilan orang tua 4 juta, kan itu udah di bawah ya. Itu belum tentu juga kalian lulus atau tidaknya. Karena memang masih mungkin ada banyak lagi mahasiswa di sana yang lebih rendah itu gitu penghasilan orang tuanya yang mereka input gitu. Yang mana itu pasti yang pas 4 juta itu nggak keterima gitu. Tapi nih lulus dan tidaknya itu sebenarnya itu bukan dari kita sih, itu dari universitas, dan kita di sini nggak tahu gimana universitas itu mengklasifikasinya. Tapi yang pasti bagi yang dilihat itu penghasilan orang tua, aset, dan juga kondisi keluarga, dan pastinya juga kepalitan datanya gitu. Oke, baik Kak. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Fai XP. Kak, kan di akun UTBK, SNBT itu kan ada yang di tahap keempat tuh tertulis KIP kuliah sudah terdaftar Kak. Namun di tahap yang kelima nggak terdaftar, gimana tuh Kak? Itu gimana Kak jawabannya? Sebentar ya, saya baca dulu pertanyaannya karena agak bingung nih pertanyaannya. Oke, baik Kak ya. Kak, di akun UTBK SNBP itu kan ada yang di tahap keempat.
tertulis KIP kuliah sudah terdaftar Kak. Namun di tahap kelima nggak terdaftar, gimana tuh Kak? Oke, kayak sepertinya karena ini memang untuk UTBK itu baru pendaftaran ya. Karena memang banyak banget seliweran. Kenapa ini nggak bisa sinkron Kak? Kenapa ini gini? Karena memang baru aja pendaftaran dan itu masih perlu perkembangan gitu. Apalagi juga server itu sering down. Jadi dilihat aja dulu. Intinya sampai kalian itu memang, kalau kalian itu memang pendaftar KIP kuliah, terus sampai di situ harus keterangan itu kalian sebagai penerima KIP kuliah gitu. Kalau misalnya belum ya jangan divalidasi, jangan di jangan dipermanenisasi dulu sampai memang kalian itu sebagai penerima KIP kuliah dan kalian itu di UTB di SNBT itu sebagai penerima KIP kuliah keterangannya. Dan nanti jangan kaget ya, sebagai penerima KIP kuliah bakal bayar UKT karena memang untuk tahun sekarang itu untuk UKT itu untuk anak KIP kuliah, calon penerima KIP kuliah itu ada dua golongan, ada dua kategori. Yang pertama yang NIK-nya terdata di DTKS, yang kedua itu yang NIK-nya tidak terdata di DTKS. Yang mana untuk yang pertama itu bebas biaya UKT dan yang kedua itu harus membayar UKT. Gitu, karena memang NIK-nya itu tidak terdata di DTKS. Walaupun dia di Desel 1 sampai 3 dan dia tidak terdata di DTKS, ya tetap membayar pendaftaran itu gitu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. Ini dari orang yang sama melanjutkan pertanyaan yang tadi Kak. Katanya gini Kak, kesalahan saya kemarin, saya daftar SNBT terlebih dahulu, baru saya daftar KIP kuliah. Apakah itu tidak apa-apa Kak? Apakah tetap dilanjutkan saya pembayarannya? Nah mungkin untuk pertanyaannya bisa ditanggapi Kak. Silakan. Untuk gimana ya tadi? Coba bisa karena agak ambigu ini pertanyaannya. Maksud dari pembayaran itu apakah pembayaran UKT atau gimana? Oke, mungkin buat sobat GM untuk pertanyaannya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu agar kami juga bisa membantu jawab dengan baik juga. Tapi intinya untuk UTBK ini sama KIP kuliah itu kalian harus sinkron gitu loh supaya memang yang saya bilang tadi itu kalau kalian sebagai penerima KIP kuliah kan ada keterangannya sebagai penerima KIP kuliah nih. Untuk golongan 1 itu kan bebas dan golongan kedua itu tetap bayar gitu. Kalau memang kalian pendaftar KIP kuliah, tulisannya itu sebagai KIP kuliah terus bebas biaya UKT berarti nggak bayar. Tapi kalau kalian tulisannya itu sebagai calon penerima KIP kuliah namun kalian bayar, berarti itu kalian tidak sesuai dengan ketentuan pembebasan UKT itu, yang mana nih kalian itu tidak terdata di DTKS gitu. Mungkin kayaknya sepertinya itu pembayaran UKT ya, pembayaran UTBK gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Tia untuk jawabannya. Mungkin Sobat GM tadi bisa menangkap penjelasan dari Kak Tia. Dan selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan juga dari Sobat GM. Pertanyaan gini Kak, kalau misalnya nggak ada orang tua, itu slip gaji siapa yang diupload Kak? Nah untuk pertanyaan seperti ini, gimana nih Kak? Bagi yang tidak ada orang tuanya dan dia ikut sama keluarga gitu, ada yang menanggung, itu bisa pakai slipnya wali. Beda lagi kalau memang dia di panti asuhan gitu. Kalau panti asuhan itu kan nanti ada surat khusus buat yang panti asuhan gitu. Intinya pakai slip gaji yang menanggung kalian gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Fia untuk jawabannya. Sangat membantu sekali untuk sobat-sobat GM yang mungkin terkendala informasi tentang KIP kuliah. Jadi balik lagi saya beritahukan kepada sobat GM mungkin yang masih bingung tentang KIP kuliah dan alur SNBP dan SNBP, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar agar mungkin
dari pihak kami bisa membantu untuk menjawab. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak dari Sobat GM, dari Kak Flower at Gilfrey 24. Kak, masih bisa daftar KIP kuliah nggak? Telat banget nggak sih mau daftar sekarang? Nah, gimana nih Kak? Kalau kalian di jalur SNBP itu udah terlambat, tapi kalau jalur ke Mandiri SNBT itu masih bisa buat pendaftaran karena memang belum penutupan ya. Mungkin bisa dicek untuk pendaftaran yang UTBK itu masih bisa. Tapi kalau kalian itu yang SNBP itu udah nggak bisa gitu. Oke, jadi seperti itu ya Sobat GM, jawaban dari pertanyaan yang telah kalian sampaikan. Semoga tadi jawaban-jawaban yang telah diberikan Kak Via tadi membantu banget untuk Sobat-Sobat GM nih yang masih kendala akan informasi seputar KIP kuliah. Jadi kembali saya ingatkan lagi untuk teman-teman sobat GM yang masih bingung dan juga masih nggak tahu nih informasi tentang KIP kuliah, bisa banget teman-teman nanya di kolom komentar agar nih teman-teman tahu nih alurnya gimana dan tidak miskom. Seperti itu. Kalau dari kalian masih ada yang belum jelas, yang udah saya jelasin, ya tanyakan aja lagi, nggak apa-apa kok. Oke, jadi seperti yang disampaikan Kavia tadi, mungkin dari jawaban Kavia sebelumnya masih kurang tangkap untuk Sobat Gen. Kalian bisa tanyakan kembali dan kami akan menjelaskan kembali mungkin dengan kalimat yang lebih mudah dimengerti seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Kak. Jadi Sobat Game, Kak mau nanya untuk KIP kuliah itu kita ditanggung sampai semester berapa ya Kak? Dan untuk biaya KKN apakah ditanggung oleh pihak KIP kuliah juga? Nah, ini untuk pertanyaan seperti ini jawabannya gimana Kak? Jadi untuk KIP kuliah ini tergantung dari program studinya. Apabila dia S1 itu ditanggung sampai 8 semester. Asalkan tidak melanggar beberapa ketentuan di perjanjian KIP kuliah universitas masing-masing. Misal kayak UKT-nya 2,5 itu pastinya bakal pertama ada teguran, kedua pasti kalau misalnya terulang lagi itu bakal dicabut gitu. Jadi itu tergantung dari masing-masing mahasiswanya. Apabila ya aman-aman aja sampai semester 8 itu ditanggung. Tapi kalau dia lulus ya di semester 7 nih. Karena memang banyak ya mahasiswa yang berprestasi itu yang lulus jadi semester 7, itu berarti dia ditanggung cuma sampai semester 7. Dan untuk biaya hidupnya pun diberikan cuma sampai semester 7 gitu. Jadi titik maksimalnya itu ya sampai ke semester 8. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Sobat GM yang ditanyakan tadi Kak, disuruh ulang penjelasannya kayak karena sepertinya Sobat GM ini kurang jelas seperti itu. Atau mungkin dari Sobat GM bisa mengirimkan kembali pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya ya. Oke, sepertinya itu udah ada, saya lihat udah ada pertanyaannya ya, dia ketik. Jadi gini, kalau udah daftar UTBK, tapi baru aja daftar KIP kuliah apa tidak apa-apa Kak? Tidak apa-apa, asalkan nanti antara SNBT-nya itu dan KIP kuliahnya itu udah sinkron. Makanya ditunggu dulu sampai ada tulisannya itu sebagai penerima KIP kuliah gitu, sebagai calon penerima KIP kuliah. Karena dari beberapa sumber saya lihat apabila udah daftar SNBP itu baru daftar KIP kuliah itu ya nggak apa-apa. Yang intinya asalkan udah sinkron gitu. Karena memang tapi ingat ya, yang bayar UTBK ini tergantung golongannya. Kalau di KIP kuliah dia golongan 2 ya dia bayar, sorry bukan golongan, tapi kelompok kategori.
apabila dia di kategori kedua itu ya tetap bayar UTBK, tapi kalau dia di kategori pertama itu tidak bayar UTBK gitu. Mungkin uh, yang bertanya kalau udah paham bisa kasih paham ya, kasih tahu paham gitu. Oke, baik. Jadi untuk sobat game yang bertanya tadi, yang mungkin mendengar kurang jelas dan sudah disampaikan kembali, mungkin bisa dimengerti tentang jawaban yang sudah disampaikan oleh Kak Fia. Jadi mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari Kak Tasasi. Kak, kalau udah terdaftar sebagai KIP kuliah, apakah boleh mendaftar beasiswa lain yang dananya bukan berasal dari pemerintah? Ini pertanyaan yang mungkin sudah dijawab dan mungkin Sobat Game ini telat untuk bergabung dan mungkin Kak Fia boleh kembali bantu jawab ya Kak. Oke, jadi bagi yang udah penerima KIP kuliah, apakah bisa menerima beasiswa lain tapi bukan dari pemerintah? Nah, itu bisa asalkan tergantung dari syarat dari beasiswa yang mau dituju. Apabila syaratnya itu tidak menerima beasiswa lain atau tidak sedang menerima beasiswa lain, itu masih bisa. Karena memang biasanya untuk beasiswa-beasiswa itu ada syaratnya itu mengharuskan mahasiswa bukan penerima beasiswa lain, tapi yang itu tadi dilihat lagi syarat-syaratnya, apabila udah memenuhi nih dari kalian bisa atau enggaknya ya daftar aja, monggo nggak apa-apa gitu. Oke, terima kasih Kak Fia untuk jawabannya dan mungkin sangat membantu untuk Sobat GM yang sudah bertanya. Nah selanjutnya nih Kak ada pertanyaan dari Kak Flower at Girly 24. Mau tanya Kak, apakah gap year harus buat akun KIP kuliah lagi atau hanya aktivasi saja nanti buat SNBT? Jadi pertanyaan yang berulang mungkin ya Kak, mungkin bisa dibantu jawab kembali. Nah, bagi yang gap year itu apakah buat akun lagi Kak? Sebenarnya itu cuman aktivasi ulang aja atau bisa kita katakan pembaruan akun. Yang mana memang seperti saya ini gap year dulu, jujur, dan itu saya tidak membuat akun baru tapi cuman apa? Pembaharuan akun lagi gitu. Yang mana nanti bakal dikirim lagi nomor pendaftarannya sama kode akses yang baru gitu. Oke, baik. Cukup jelas sekali ya jawaban dari Kak Fia tadi. Mungkin bisa ditangkap oleh Sobat GM yang sudah bertanya. Dan kembali lagi, untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, kami silakan untuk bertanya di kolom komentar. Oke, untuk Sobat GM, saya beritahukan bahwa kesempatan live kami kali ini tinggal 10 menit lagi. Jadi diharapkan untuk Sobat GM yang masih bingung tentang alur KIP kuliah dan informasi tentang KIPK, bisa banget nih dipercepat pertanyaannya di kolom komentar agar kami bisa bantu jawab ya. Kak Fia mungkin masih semangat ya Kak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat GM. Pasti dong, harus semangat daripada nanti ada miskomunikasi yang buat kita ribet kan. Lebih baik kita selesaikan hari ini gitu. Nah, betul banget nih teman-teman Sobat GM, daripada nanti pas kalian sudah melangkah lebih jauh, terus kalian kekurangan informasi terkait KIP kuliah dan pendaftarannya, itu bakal lebih ribet. Jadi mungkin teman-teman bisa tanyakan sekarang gitu. Karena berhubung kita juga kedatangan pemateri yang sangat keren yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Ditanyakan aja ya teman-teman karena selagi kami live gitu. Atau mungkin kita sapa-sapa nih buat teman-teman. Halo semuanya. Karena sisa berapa menit lagi kita bakal akhiri live hari ini.
Oke, kembali saya ingatkan, saya memberikan kesempatan lagi nih untuk teman-teman bertanya, karena 4 menit lagi kayaknya kita bakal berpisah, jadi mungkin lebih percepat ya teman-teman pertanyaannya. Nah ini Kak, ada yang bertanya nih dari Sobat GM, dari Kak Hayat Faya, mau tanya Kak, untuk pengembalian uang UKT itu nunggu berapa lama ya Kak? Nah ini pertanyaan juga yang berulang ya Kak, mungkin dari kakaknya bisa bantu jawab kembali. Nah, menjawab tentang pengembalian UKT, sebenarnya ini kapan sih Kak, berapa lama sih Kak, itu dari kita pun masih belum tahu gitu berapa, karena memang urusan pengembalian UKT ini antara fakultas dengan pihak keuangan gitu, yang mana kami nanti bakal melaporkan itu ke bagian kesejahteraan mahasiswa, fakultas mana sih yang belum pengembalian UKT gitu. Nanti bagi kalian juga yang bakal menerima, yang harusnya menerima pengembalian UKT, mungkin bisa ditanyakan aja ke fakultas-fakultasnya gitu, gimana Pak untuk pengembalian UKT, atau tanyakan ke BEM-nya itu, karena memang yang saya tahu informasi tersebut awalnya itu dari BEM fakultas masing-masing kan. Nah, bisa ditanyakan aja gitu. Dan kami juga nanti bakal laporin gitu, bukan bakal kasih tahu gitu bagian birokrat, Pak, kalau misalnya fakultas ini belum menerima beasiswa, belum menerima pengembalian UKT gitu. Nanti pasti dari birokrat bakal meneruskan informasi itu ke bagian keuangan gitu. Oke, baik, baik. Terima kasih Kak Fia untuk jawabannya. Nah, nih Kak, kayaknya tadi ada yang sempat nanya tentang survei rumah, dan sepertinya kurang nyimak ya Kak. Mungkin bisa dijelaskan kembali Kak tentang survei rumah tadi. Nah, untuk survei rumah ini dari tahun ke tahun sebelumnya itu nggak ada sih untuk survei rumah. Cuman untuk angkatan 2024 ini kita belum tahu, tapi sepertinya itu tidak ada survei rumah. Yang ada kondisi rumah itu di upload gitu. Ya, intinya kalian upload aja lah sesuai apa yang ada di kalian, sesuai rumah yang kalian punya gitu. Gitu, betul. Dan jangan ada yang namanya kita pakai memanipulasi kayak pakai rumah orang gitu, jangan, karena kita angkatan 2024 ini kita nggak tahu ya nanti bakal ada survei atau enggak, tapi kalau dilihat dari yang sebelum-sebelumnya itu nggak ada, cuman ya diantisipasi aja, daripada kalian nanti bermasalah, lebih baik ya sebetul-betulnya kalian upload gitu sesuai keadaan rumah yang sesungguhnya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi seperti itu ya Sobat GM, jawaban atas pertanyaan dari teman-teman tadi yang telah dibantu jawab oleh Kak Via. Keren sekali, karena pertanyaan dari kalian mungkin masih ada yang ingin ditanyakan kembali. Saya kasih waktu sekitar estimasi waktu 4 menit dari sekarang. Jadi mungkin nih teman-teman masih bingung nih, bisa banget cepet-cepet buat nanya, karena sebelum perpisahan mungkin pertanyaan dari teman-teman bisa kami jawab seperti itu. Jadi baik, mungkin dari Sobat GM yang masih ingin bertanya nih, mungkin bisa pertanyaannya ditulis di kolom komentar agar kami bisa bantu jawab ya teman-teman. Yang baru bergabung mungkin masih ada yang ingin ditanyakan seputar KIP kuliah. Oke, nah ini Kak, ada pertanyaan dari Sobat GM. Kak, maaf baru gabung. Oke, KIP kuliah 2020 tuh kapan cair ya Kak? Oke, ini pertanyaan yang berulang ya. Mungkin Kak Via boleh bantu jawab kembali. Oke, jadi ini pertanyaan yang memang sering ditanyakan.
kapan sih KIP kuliah angkatan 2020 ini, kapan cairnya gitu. Sebenarnya bukan dari angkatan 2020 saja, tapi ada beberapa angkatan 2021 sampai dengan 2023 itu belum cair. Dan kalian mau lihat proses pencairannya itu di mana? Kalian lihat aja di bagian penetapan akun KIP kuliah Kemendikbud kalian. Maka di sini saya himbau bagi kalian itu harus masuk ke akun KIP kuliah Kemendikbudnya buat lihat kapan sih pencairannya gitu. Jadi nggak ada lagi nih pertanyaan kapan sih kak pencairan gitu. Yang sebenarnya yang harus kalian tanyakan itu kapan sih kak pengajuan beasiswa, kapan sih kak pengajuan biaya hidup kami gitu. Karena memang buat pencairan itu yang tahu itu kan dari kalian karena ya kalian yang punya akun. Cuman di sini yang harus kalian tanya itu kapan sih buat pengajuan, karena ada beberapa mahasiswa itu masih nge-stuck di semester ganjil, yang mana pengajuannya itu belum diajukan, yang udah saya jelasin, karena memang ada beberapa faktor. Yang pertama AKM-nya itu belum muncul, dan yang kedua itu karena terkendala dengan perubahan data di Puslapdik gitu. Oke, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih Kak dari Sobat GM. Kak, misalnya masih belum sinkron juga datanya soal terdaftarnya KIP tadi itu gimana ya Kak? Itu gimana? Nah, kalau misalnya belum sinkron, sebenarnya memang ini banyak banget ya saya lihat itu yang mempermasalahin ini. Itu karena memang ini baru awal-awal ya, jadi bisa ditunggu aja dulu buat sinkronnya, atau kalau mau lebih gimana ya, lebih terjawab lagi, kalian mau lebih tenang lagi, bisa kalian lihat di contohnya kayak cerminan kami itu buat informasi-informasi itu di YouTube-nya di Bidik Misi. Nah, itu udah semuanya juga dijelasin dan sangat lengkap juga, dan kalian bisa lihat tuh gimana prosesnya. Kalau misalnya belum sinkronisasi apa yang kita lakukan, yang intinya ya kita tetap menunggu, karena bayangin aja bukan cuma satu dua orang, bukan cuma puluhan orang, tapi ribuan bahkan mungkin jutaan yang mendaftar, yang nggak bakal langsung tersinkron gitu. Intinya kalian itu cari informasi-informasi di lain juga gitu, bukan hanya di satu sumber tapi beberapa sumber, itu kuncinya. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Kak Fia dari kegiatan kita di pagi hari sampai siang sudah menemani kegiatan live dari Gama Kipka. Tapi sayang banget ya Sobat GM, kiranya kegiatan kita pada hari ini akan berakhir karena waktu yang sedikit terbatas ya. Jadi bagi Sobat GM yang mungkin nih ketinggalan live Instagramnya, kalian bisa banget hubungin sosial media Gama Kipka, karena kami selalu terbuka dan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung move ke sosial medianya Gama Kipka. Dan ini untuk teman-teman juga jangan lupa terus pantau sosial medianya Gama Kipka melalui story Instagram maupun feeds, karena di situ kami akan memberikan informasi terbaru mengenai KIPK. Jadi diharapkan untuk teman-teman calon KIP kuliah 2024 terus pantau Instagramnya Gama Kipka ya. Jadi segitu dulu mungkin kegiatan live kita pada hari ini. Terima kasih kepada Sobat GM yang sudah ini membantu nih, dan juga iya Kak, membantu dari awal ya. Dan mungkin sebelum kita akhiri ada kata-kata mungkin nih dari Kak Fia. Gimana Kak Fia? Jadi closing statement dari saya itu semangat bagi kalian yang calon penerima KIP kuliah. Jangan malu buat bertanya, dan ingat, carilah sumber-sumber yang bukan hanya dari satu sumber tapi dari beberapa sumber gitu. Juga bagi mahasiswa Unmul yang masih terkendala buat pengajuan biaya hidupnya,
Itu setelah ini nanti kami bakal ada sebarin Google Form bagi kalian yang belum pengajuan. Diingat ya, dilihat pengajuannya itu di akun Kipka Kemendikbud masing-masing. Apakah memang belum atau sudah? Kalau memang belum, nanti kami minta screenshot dan lain-lain gitu. Dan bagi mungkin di sini ada calon mahasiswa yang ikut SNBP dan insya Allah nanti lulus, dipantau terus postingan dari Gama Kipka, karena dari kami ini ada nanti bakal membuat grup khusus anak SNBP yang keterima di Unmul dan yang sebagai calon penerima KIP kuliah yang bakal kami arahkan buat registrasi KIP kuliah ini. Jadi pantauin terus buat postingan dari Gama Kipka gitu. Ya itu aja. Dan terima kasih juga ya bagi kalian yang udah join. Oke, baik. Terima kasih banget nih Kak Fia atas himbauan dan juga dari tadi Kak Fia sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat GM dan pastinya jawaban dari Kak Fia ini sangat-sangat membantu ya Kak untuk Sobat GM yang mungkin kekurangan informasi mengenai KIP kuliah. Jadi terima kasih untuk Kak Fia dan juga segitu dulu kegiatan live kita pada hari ini. Saya Eka Kurniati selaku moderator pada live kali ini izin pamit undur diri dan maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.